sudah cukup lama ya dipermainkan oleh Barat. Kalau mereka boleh gitu, kita demi kedaulatan dan ketahanan energi nasional kita boleh dong. Nah itu bahayanya kalau mengambil kebijakan yang homogen. Dan itu tidak dilakukan Indonesia. Kenapa kita harus tunduk pada aturan mereka? Kita kan negara merdeka. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Factory Hub bersama saya, Kavi. Di hadapan saya sudah ada Pak Yanes Martinus, dosen dari FSRD ITB sekaligus pengamat otomotif nasional. Kali ini kita akan membahas soal bioetanol. Mengapa kita akan membahas hal tersebut? Pertama, jelang pergantian pemerintahan, kita harus kembali diingatkan soal transisi energi ke depan. Persoalannya adalah ketika sejauh ini mayoritas penggunaan energi kita masih mengandalkan berbasis fosil, belakangan muncul gagasan adanya pengembangan bioetanol, mengejar kesuksesan biodiesel. Oleh karena itu, kita akan membahas seluk-beluk dan implikasinya terhadap pengembangan bioetanol ke depan, terutama untuk sektor industri dan otomotif. Pak, membahas soal bioetanol. Hari ini kita ketahui bersama ya Pak ya, beberapa kan memang ada ancang-ancang bahwa Indonesia punya cita-cita nol karbon di 2060. Tetapi untuk menuju ke sana, pemerintah juga menyusun strategi nih. Sebelum menuju ke sana, kita ada yang namanya komitmen nasional ya di 2030 untuk transisi energi. Bahkan yang sebelumnya kita cuma di target 40%-an, sekarang tuh udah naik ya sampai 43%. Artinya di tahun 2030 kita akan mengurangi karbon sebanyak 43% dari BAU. Nah, untuk mengarah ke sana, kalau kita cek lagi strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah di dalam kebijakan energi nasional yang terbaru, itu kan salah satunya pengembangan bioetanol. Nah, pertanyaannya Pak, kepada Bapak yang selalu tampil di media juga nih ya, ngomongin sebagai pengamat otomotif nasional, sebenarnya seberapa signifikan dan seberapa besar sih Pak peluang pengembangan bioetanol? Apakah bisa mengejar kesuksesannya biodiesel? Jadi mungkin pertama kita lihat dulu bahwa produsen sawit terbesar dunia Indonesia. Betul. No doubt. Arabnya sawit ya. Iya. Dan begitu kita berkolaborasi dengan Malaysia, udah Selesai. Cuma kita berdua yang megang. Kedua, produk bisa dibilang ya produk industri dari perkebunan kita ini yang namanya sawit ini sudah cukup lama ya dipermainkan oleh Barat, khususnya Eropa. Dan kemudian kalau kita lihat lagi permasalahannya itu ini overstock. Dan kalau ternyata harganya bisa lebih baik dan kemudian industri-industri yang melibatkan padat karya ini di berbagai wilayah Indonesia ya, pertanian sawit ini bisa kita jaga, tetap berproduksi, rakyatnya tetap bisa hidup. Ya, petani-petani itu juga tetap bisa hidup. Berarti perlu ada satu ekosistem yang bisa sustain dari hulu ke hilir yang dimungkinkan kita terus secara sirkular bisa memproduksi, kemudian memasarkan sampai menggunakan, mengkonsumsi di negara kita sendiri. Karena terus terang kunci salah satu kedaulatan yang paling penting dari sebuah negara itu adalah kedaulatan energi. Betul. Dan tentunya kita semua udah bisa lihat sekarang ini tanpa ada teknologi yang lebih baru lagi, tanpa ditemukannya sumur minyak baru, BBM kita udah makin flat ya, pertumbuhannya. Sementara demand makin besar, pertumbuhan kendaraan makin besar. Impor makin besar ya, impor fosil ya. Nah, ini yang kita juga mau kurangin impor itu sendiri. Pada titik tertentu, kelihatannya sekarang ini udah di dekat titik itu. Antara yang kita produksi sama yang kita impor udah hampir sama jumlahnya. Jadi tertentu mungkin kalau nilai tambahnya hanya sedikit dan nggak signifikan, bukan nggak mungkin Indonesia berhenti saja mengimpor. Pakai minyak bumi kualitas tinggi itu yang sudah
Sudah ada berapa titik ya sekarang untuk refinery-nya? Refinery. Udah jalan, Cilacap, Balongan, dan sebagainya. Nah, ini udah untuk dalam negeri aja. Ya. Sehingga kita nggak perlu pusing lagi dengan fluktuasi harga minyak dunia. Itu satu. Kedua, industri kita tetap bisa hidup. Karena terus terang, salah satu industri kita juga yang kolaps kemarin karena impor yang jor-joran, tekstil. Tekstil ya. Kolaps. Itu banyak sekali. Jawa Barat tuh pusatnya jutaan Pak, ya. yang kena ya. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah juga kolaps. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kolaps. Padahal itu industri tekstil paling besar di Indonesia. Dan tentu kalau kita bicara soal strategi ya, bio ini jadi penting. Bio ini jadi penting. Berarti kan kalau tadi kita membahas soal transisi energi nih Pak, dalam konteks transisi energi bio ini ya, sebenarnya dengan transisi energi, taruhlah kita nggak jauh-jauh ngomongin 2060, tapi di 2030 aja, di sana kan ditetapkan ada bauran energi dan segala macamnya. Nah, seringkali wacana yang mengemuka di halayak atau di publik itu bicara transisi energi, energi hijau dan segala macamnya cenderung ngomongnya listrik gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud transisi energi dan strateginya yang ideal tadi kayak ketahanan energi kita itu seperti apa Pak? Tentunya kalau di dunia dunia informasi ini kan berita yang dicari itu berita yang paling seksi, paling menarik, yang seksi ya, yang kontroversi dan sebagainya. Dan seringkali kalau di media itu bad news is good news. Yes. Dan apa yang nge-hype itu yang diangkat biasanya. Dan itu juga dibuat frame kan sebenarnya. Nah, framing kita ini terlalu berfokus sebenarnya kepada satu sektor aja. Satu sektor. Dan sektor ini juga yang menghembuskan sebenarnya bukan Indonesia. Itu dimulai dari kesepakatan Paris Agreement. Negara Eropa. Yep. Kita hanya ngejalanin komitmen itu secara yang diupayakan secara konsisten. Itu awalnya. Nah, begitu ada perang Ukraina kemarin. Oh ya, berbalik. Mereka inkonsisten dengan dalih ketahanan energi nasional, and so on. Pokoknya 100 ways lah. Ya. Akhirnya batu bara dia pakai lagi. Iya. Betul. Nah, kalau mereka boleh gitu, kita demi kedaulatan dan ketahanan energi nasional kita boleh dong. Kenapa kita harus tunduk pada aturan mereka? Kita kan negara merdeka. Iya. Yang diatur. Yang bisa dilanggar juga loh sama mereka. Kan? Iya. Dengan dalih keamanan nasional. Berarti sebenarnya memang bicara transisi energi, tolong jangan monolitik gitu ya narasinya, gitu ya Pak ya? Dari survei yang kemarin yang kita lihat, ternyata tidak ada yang monolitik negara manapun. Oke. Bahkan yang 83%-nya sudah menggunakan EV, Norwegia. Itu pemasukan terbesarnya dari minyak bumi yang diekspor. Oh iya. Dia jual ke luar negeri. Dia di dalamnya bersih, yang polutan diekspor ke luar negeri. Dan hanya 83%, tidak 100%. 83%? Iya. Sisanya yang paling maju di dunia. Oh iya, yang nomor satu memang masih mereka. Yang selebihnya dia masih menggunakan fossil fuel dan biofuel. Oke. Berarti memang tidak ada satupun di dunia yang memakai sebenarnya riskan ya. Satu energi. Riskan kalau memang semuanya ditumpukan, misal apalagi tanpa transisi kan. Kalau tanpa transisi juga kan tiba-tiba kita mengubah semua itu menjadi entah elektrik atau apa, riskan terhadap tadi serangan energi apa segala macam, rantai pasok. Ini kan kayak strategi investasi nih. Ya. Never put the eggs di dalam all of the eggs in one basket. One basket, betul. Sekali jatuh satu keranjang habis semua. Habis. Nah itu bahayanya kalau mengambil kebijakan yang homogen. Oke. Dan itu tidak dilakukan Indonesia. Tidak ya? Tidak. Itu memang kebaca sih Pak ya dari strategi Ken yang baru ya. Walaupun sampai di 2030 maupun di 2060 ternyata kita ada yang disebut bauran energi kan. Bauran. Enggak semuanya itu cuma mengandalkan satu sumber energi. Nah, salah satunya itu ya bioetanol. Nah, sebenarnya kalau berbicara bioetanol Pak di sektor otomotif, nah ini udah mulai menyinggung ekspornya Pak Yanus nih kan? Enggak lah, saya hanya pengamat aja. Ekspornya di lab yang lain. Iya benar. Sebenarnya bioetanol dengan otomotif nih Pak, karena kan gini, kalau dari sisi bioetanolnya sendiri sebagai pasokan, pertama secara kontekstual kita memang masih memiliki kendala untuk produksi bioetanol secara massal untuk otomotif. Karena biar bagaimanapun
Apalagi kemarin ada dari Kemenko Maritim ya berbicara soal nanti gimana persoalan pangan gitu kan. Nanti bagaimana dengan soal target emisi karbon karena katanya masih mengeluarkan emisi gitu kan. Ke depan sendiri bioetanol ini seberapa signifikan juga atau memang realistis bisa? Enggak sih Pak untuk sektor otomotif gitu loh Pak. Terus terang bioetanol itu hanya Hanya. salah satu varian. Varian, betul. Bukan Satu-satu. semesta, bukan seluruhnya. Yap. Ini seolah-olah dikonstruksikan bioetanol segalanya. Ada Yap. biodiesel. Ada biodiesel. Kemudian Bioaftur jangan lupa juga teknologi hydrogen combustion nanti Betul. akan muncul. Kemudian teknologi baterai masih banyak yang berkembang. Iya, sampai Iya, masih prismatik banyak ya. teknologi baru yang akan muncul. Progres ya. Tapi kayaknya di framing nih. Iya. Seolah-olah di bioetanol nanti akan berhadapan, berkonfrontasi antara untuk pangan dan untuk energi dan seterusnya. Karena terus terang yang mau dihantam dari bioetanol untuk pangan ya berarti dia pakai bahan pangan apa, jagung atau apa? Tebu kali ya. Atau tebu. Ya. Kan tebu juga bisa dari ampas tebunya. Molasenya. Iya, molasenya bisa dipakai. Kemudian bahan pangan kita yang lain yang bentrok apa aja sih sebenarnya? Iya. Yang banyak dipakai? Ada jagung ya kalau bisa ya. Terus apa lagi tuh? Kita makan beras paling banyak kan? Oke, ya. Tapi seolah-olah diadukan gitu kan. Artinya ini hati-hati juga memang sekarang banyak sekali framing. Iya. Seolah-olah diadu-adukan, dikonfrontir. Seolah-olah janganlah kembangin itu gitu kan. Iya. Pada akhirnya konklusinya kan kayak gitu ya. Tapi Dan untuk bio juga kan bisa kayak waktu itu, cuman waktu itu sayang ya nggak diteruskan. Jarak. Thailand itu mengembangkan jarak nggak sih Pak? Penghijauan ya. Thailand juga etanolnya itu dari jarak ya? Iya. Dan kita banyak sekali lahan dan jarak mudah sekali tumbuh. Artinya tinggal memilih jenis tanaman apa yang tidak berbenturan dengan pangan. Jarak efisien nggak tuh Pak? Ya. Efisien nggak kalau jarak termasuk yang efisien? Termasuk yang efisien. Dan kalau kita lihat juga ya sawit yang paling efisien. Sawit tetap ya di sawit per meter perseginya dia paling efisien. Dan itu sebenarnya ya kalau di target bauran energi kan dia sampai 2030 sampai B40 ya kalau biodiesel ya. Etanol oke lah sampai E5 kan. Nah, artinya memang sebenarnya harus hati-hati nih bicara strategi energi kita ya. Kalau memang kita ada sumber daya dan bisa dikembangkan kenapa tidak gitu ya. Karena kan misalnya kita berkaca sebenarnya kan kita mirip-mirip nih dengan Brazil. Iya. Ya kan? Brazil tuh nggak tahu kenapa ya kebijakannya kayaknya nggak pusing-pusing amat deh soal dia ngomongin transisi energi apa segala macam karena waktu memang dia pindah ke bioetanol. Kan? Sampai hari ini kan masih tapi etanol. Kalau yang saya ingat ya di Brasil tuh gimana? Tahun 70-an berdarah-darah deh. Berdarah-darah di awal ya? Waktu Indonesia ini lagi booming oil, banjir minyak. Iya. Dia berdarah harus bisa pindah, harus bisa ngebangun ketahanan energi sendiri dan mulai dari nothing. Berat sekali. Berat ya. Tapi hasilnya sekarang dia bisa nikmatin. Sekarang dia bisa nikmatin dan benar-benar dia bisa punya kemandirian energi dengan menggunakan bio. Dan dia nggak pusing tuh dengan wacana-wacana dari luar ya. Dan jangan lupa bio mereka itu sangat dominan loh di negaranya. Iya. Nah kalau kita tidak menganut budaya yang homogen untuk pengembangan energi kita. Oke. Artinya nanti yang baterai akan tetap jalan karena kita punya sumber tambang yang luar biasa. Ya betul. Jangan lupa nikel kita terbesar di dunia dan jangan kira nikel kan sekarang ini yang di framing baterai yang mudah meledak ya. Ya. Baterai yang mudah meledak. Betul. Seolah-olah siap-siap naik bom berjalan gitu kan. Nggak diceritain bahwa bisnis lainnya banyak untuk logam-logam kualitas tinggi, stainless dan sebagainya untuk bahan-bahan material hilirnya ya, hilir industri ya grade-nya macam-macam sekali. Jangan lupa SpaceX dia stainless. Stainless ya. Tahan panas. Oke. Dan punya kelenturan yang hebat sekali. Nah, itu baterai dikembangkan. Nggak diceritain ya. Jadi seolah-olah ya nikel ini hanya sekedar baterai dan baterai yang sekarang. Tapi jangan lupa teknologi terus berkembang, aspek safety makin canggih. Kita nggak pernah kebayang ada teknologi blade ya, yang dari salah satu merek besar di China berhasil mengalahkan produk Tesla. Ya. Safety akan terus jadi concern setiap peneliti untuk mengembangkan produk inovatif berikutnya yang lebih keren. Itu dari baterai belum ya. Ya. Terus
kita Terus juga baterai. mengembangkan Kemudian lainnya. jangan lupa juga yang biodiesel kita terus jalan. Terutama itu untuk truk-truk yang perlu torsi besar. Betul. Kemudian bioethanol ini salah satu alternatif yang akan coba dikembangkan oleh Pertamina ya. Iya. Kemudian di samping itu ya hidrogen juga dan berbagai varian nanti yang kita belum tahu nih ke depannya teknologi apa aja. Masih terus kita develop, masih terus. Berarti ini fase permulaan sebenarnya ya? Ini masih dan di 2030 ini kan sebenarnya kita lebih mengarah gimana compliance kita terhadap kesepakatan Paris Agreement dulu. Ya. Gimana nurunin kadar karbon dan tentunya sangat menantang ya untuk mencapai target. Saya lupa berapa persen tuh ya. Bawakan EBT. Bawakan upaya EBT. untuk menurunkan karbon 29% atau berapa ya? Kalau 29% itu kan NDC yang sebelum diratifikasi kan. Sekarang berapa ya? Sekarang itu dari 31 sampai 43. Sampai 43% dengan bantuan internasional. Jadi berubah lagi? Berubah lagi Pak. Jadi lebih tinggi lagi kita targetnya. Karena ternyata nggak gampang mencapai angka itu ya? Iya. Yang 41-nya aja kan kita juga masih pot-potan toh. Yeah. Dan EBT pun sepertinya dinaikin Pak porsinya. Porsi targetnya. Dari yang sekedar 29% di 2025, kita sampai di 60% di 2060. Lumayan besar Pak. Tapi kayaknya kalau ngelihat keseluruhannya dalam artian kan ya bauran energi ini kan yang apa namanya mereka saling bahu membahu. Terus di hilirnya di otomotif kalau tadi Pak Yanes menyinggung di sana ada ya tanda kutip lah rumpun teknologi yang ramah lingkungan misalnya ya. Ada BEV, ada tadi biodiesel bioethanol atau flexi engine ya Pak ya. Terus ada HEV, ada FCEV dan ke depan kita nggak tahu apa lagi. Sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan tersebut yang ibaratnya tuh udah ada pilar-pilarnya nih. Berat gak sih Pak untuk kita meraih target-target itu? Dari sektor otomotif yang masuk di sektor transportasi ya? Sektor transportasi kuncinya seperti biasa kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan high regulate yang ya. mensupport tumbuhnya ekosistem tersebut. Itu harus didukung. Ya. Karena kan kalau secara kontekstual, ya ini kan ngomongin transisi energi atau emisi di otomotif tidak sekedar menyasar produk baru. Karena nih usia kendaraan di 20 tahun, 25 tahun masih ada kita tuh ya kan. Ini PR besar nih. Iya kan? Untuk di Indonesia ya kalau kita lihat kita ada sekitar 160 juta kendaraan. Itu yang tercatat BPS lah ya. Yang tercatat. Mudah-mudahan bukan puncak gunung esnya. Iya. Kemudian yang roda 4 ke atas itu hanya sekitar 30-an juta. Sekitar 130-nya lagi itu roda 2. Roda 2. Dan rata itu udah di atas 20 tahun yang paling banyak. Iya. Dan itu masih beredar di jalan-jalan. Itu penyumbang emisi terbesar kan sebenarnya. Iya. Ya. Bukan yang baru. Bukan yang baru kan. Dan Indonesia karena belum melaksanakan kebijakan batas umur kendaraan. Di scratch apa gitu ya. Iya, seperti negara-negara maju. Ini punya tantangan tersendiri nih. Gimana untuk menyelesaikan masalah karbon tadi. Terus terang kalau setiap tahun ini asumsikan aja dari kebijakan 2015 sampai 2030 itu 1 juta kendaraan. 1 juta kendaraan, ya. 1 juta kendaraan. 15 jutaan lah itu. Baru 15 jutaan. Terus kita bandingkan dengan sepeda motor biasanya 5 kali. 5 kali, betul. Nah, tadi berapa 15 juta ya? Iya, 15 tambah juta. Kali 5, baru 90 juta. Iya, 90 juta. Nah, yang masih ada tersisa nih, yang 160 juta mau dikemana ya? Berarti harus memang ada juga strategi yang menyasar hal tersebut ya Pak? Harusnya sudah mulai dipikirkan bagaimana mengembangkan aturan-aturan yang bisa lebih sustainable. Karena terus terang, kalau batas umur kendaraan ini mulai diberlakukan, ini akan juga sebenarnya bisa menumbuhkan industri demand yang baru ya? Iya, industri-industri yang ada juga gitu. Tapi ya yang pertama dan utama tentunya yang harus dibenahin itu peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama middle income class kita. Jadi fokusnya, ayolah pertumbuhan ekonomi gimana dulu nih kan? Ya, middle income class ini harus digenjot dia biar tumbuh pesat. Karena mereka yang punya daya beli dan mereka juga yang punya nanti kemampuan
untuk terutama dari generasi yang lebih muda ya, generasi milenial dan generasi Z, iya. yang jadi motor nanti untuk pertumbuhan Indonesia 2045 nanti. 2045. Iya. Nah, ini harus mulai di-push biar mereka bisa naik sejak awal. Caranya cuma satu, segera ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini polisi-polisi yang mendukung pertumbuhan industri Indonesia ini berjalan. Kalau di otomotif apa, Pak? Ya, kalau di otomotif ya. Komponen. Demand-nya kira itu lagi dengan kebijakan tadi ya. Intinya sebenarnya kunci pertumbuhan ekonomi kan mobilitas manusia betul. Dan barang. Nah, untuk itu perlu kendaraan untuk transportasinya. Yaitu apa? Mobil, motor, roda 2, roda 3, roda 4, dan roda banyak gitu. Dan terus terang rasio kita masih rendah ya. Rasio mobil terhadap penduduk dibandingkan gak usah jauh-jauh Thailand. Ya. Malaysia juga masih di atas kita masih rendah. Kenapa? Karena ekonomi kita sekarang ini masih bisa bilang terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa juga terkonsentrasi di beberapa titik pertumbuhan di daerah Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Nah, kita berharap ya dengan polisi-polisi yang udah sekarang dibangun, ke depannya ini pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih merata, dan daerah-daerah ini juga bisa jadi mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dan dia bisa membangun ekonominya secara lebih circular lagi, sehingga dari seluruh piramida sosial yang ada ini bisa saling ngisi gitu, di wilayah tersebut. Lama-lama size-nya kan yang penting itu size-nya kan. Artinya nanti dari situ tinggal pelan-pelan upscaling deh, gedein. Betul. Jadi ya harus ada pemerataan. Dan nggak bisa juga pola strategi yang dipakai di Jakarta misalnya. Kalau Jakarta udah sangat macet, sangat padat, sangat polutif ya udaranya kemarin-kemarin ini. Dia mengambil BEV sebagai solusi, itu juga nggak berarti harus solusi yang sama di kota lain. Yang populasi penduduknya masih sedikit, yang udaranya masih bersih. Iya, benar. Jadi yang kebijakannya nggak bisa disentralisir, nggak bisa. Dia harus inklusif per tiap-tiap daerah. Itu nggak pernah ngeh gitu ya, Pak ya. Maksudnya keberagaman kayak gitu ya. Maksudnya itu kan sebenarnya maksudnya kita nggak pernah kepikiran kebijakan ini didorong juga bisa secara spesifik gitu ya. Contoh misalnya kepulauan-kepulauan provinsi-provinsi kepulauan, misalnya Riau Kepulauan, di daerah Maluku dan sebagainya. Betul. Itu kan agak bersaing ya sebenarnya, ada transportasi air dari darat. Air darat, iya benar. Airnya kok nggak dibahas? Oke. Kenapa kita tiba-tiba budayanya jadi budaya manusia darat, padahal 70% wilayah kita air. Ada strategi yang mungkin tanpa kita sadari, kita dirubah dari bangsa maritim ke menjadi bangsa darat di era kolonialisme. Iya, betul. Yang lalu ya. Untung bangsa darat bukan buaya darat ya, Pak. Iya. Padahal terus terang kalau kita hitung karbon juga dari laut luar biasa loh kita. Iya, logistik belum. Jauh banget kita masih kan. Iya. Karbonnya bisa dihitung sebenarnya dari rumput laut dan sebagainya. Nggak pernah dihitung. 70% loh luas kita air. Oke, luas kita mirip Amerika tapi kan semua kontinen. Iya. Sama kayak Cina kita air. Tapi kenapa yang dipikirin transportasi darat terus, aneh nggak? Oke. Iya. Ini kebijakan. Bisnis paling besar sebenarnya kalau mau digali laut. Tapi ini kita kejar pertanian darat. Betul kan? Iya. Jadi banyak di untold story yang mudah-mudahan ini bisa makin clear, dan di generasi yang lebih muda lah nih kita bisa kembangin. Karena nggak ada alasan Indonesia untuk miskin. Nggak ada alasan. Alamnya terlalu kaya, tambangnya terlalu banyak. Anak-anak mudanya hebat-hebat, tinggal bagaimana pendidikan kita nih mau dikembangkan ya secara lebih bagus lagi gitu. Dan termasuk sumber energi tadi, Pak ya. Energi ya. Ada diversifikasi. Jangan sampai kita untuk mengembangkan dan membuat jadi makin kokoh energi kita, tapi ketergantungan terhadap komponen impor masih tinggi. Komponen impor, iya. Kan kacau juga. Iya. Akhirnya tetap ketergantungan kan. Artinya komponen-komponen yang tadi diimpor segera di TKDN-kan, bangun industri di sini, siapkan R&D-nya, siapkan pendidikannya. Kalau melihat sekarang ada sekitar 5.000 SMK di Indonesia, kemana dia lari? Industri? Siap nggak? Comply nggak kurikulum? Enggak. Banyak yang belum. Kadang nggak kontekstual juga dengan kemampuan daerahnya. Dan nggak disesuaikan. Keunggulan daerahnya ya. Betul, dengan karakteristik spesifik tiap-tiap wilayah. Akhirnya selesai SMK,
sebagian bukan nggak mungkin malah ikut ke perguruan tinggi lagi. Ya, Kalau jadi akademik, akhirnya dia cuma apa? Peneliti biasa, bukan mekanik yang canggih, yang ahli. karena di pasar tenaga kerja mereka diabaikan juga kan. Orang milih lebih banyak Iya. D3 sarjananya inflasi. Ya kan, inflasi sarjana. Itu dia. S1 inflasi sarjana Gitu dia. semuanya. Ini kan jadi menarik, Pak. Pola pikir yang penuh keberagaman kayak begini dalam ngambil kebijakan ya, terutama soal manufaktur apa segala macam, itu kan juga harusnya jadi paradigma dasarnya ya. Iya, iya. Nah, termasuk misal kalau tadi kita cerita pengembangan bioetanol, jangan dipaksakan, jangan dibayangkan ini cuma satu sumber gitu ya Pak. Selain tebu masih ada tuh, ya kan? Banyak sekali. Tergantung karakteristik wilayahnya. Iya. Iya. Bisa gak? Iya. Aku ngebayangin kayak gitu Pak. Maksudnya Sumatera ini kita bisa ngembangin sumber energi apa? Jawa apa? Terus pulau-pulau yang lain NTB apa? yang NTB. daerahnya sabana. Iya. Jadi Itu apa kan? habitatnya lain, Iya. tanamannya beda. Oke. Dan itu sebenarnya bisa ya? Bisa. Bisa. Dalam artian ini dikawinkan dengan upaya kita untuk transisi energi gitu ya. Ya, artinya dikembangkan per area nanti itu ya bisa dibilang kilang-kilang yang bisa memproduksi bio tadi dalam skala yang bisa memenuhi wilayah-wilayah dalam range yang lebih compact gitu, yang satu karakteristik. Oke, berarti berpikir beragam ya, termasuk Ya. Dan harus berpikir strategi. alternatif. Ya, Ya. cara dan strateginya. Nggak bisa ya. pakai pendekatan pola mass manufacture seperti yang ada di barat. Bukan nggak mungkin kita, contohnya aja sekarang, berapa biaya distribusi transportasi minyak dari Balongan sampai ke Papua. Balapan tuh harganya sama biaya transport. Bayar BBM. betul. Nah, artinya kan perlu dicari titik-titik equilibrium yang paling pas gitu kan di tiap-tiap wilayah. Sehingga begitu diakumulasikan biaya produksi dan biaya distribusinya, dia benar-benar bisa kompetitif. Dan ya tadilah kehadiran ini kan disebutnya diistilahkan energi baru terbarukan ya Pak ya. Betul. Dan itu tidak saja untuk moda transportasi, tapi untuk manufaktur juga penting kan. Sedihnya untuk semuanya ya. Ya semuanya ya. Untuk hidup kita aja. Kebayang nggak ada listrik sekarang pusing kita. Karena kan harus sudah dimulai itu. Iya. Ibaratnya kalau diistilahkan di Kementerian SDM kan ada energi final, energi ini ya, sumber energi awal gitu kan. Nah di sumber energi awalnya juga harus misalnya kayak pembangkit listrik apa segala macam. Itu ya selain memang didorong untuk mentransisikan atau menghapus batu bara, tapi juga harusnya menyerap sumber energi yang tidak lagi juga impor gitu ya. Maksudnya kan batu bara oke lah, kita kaya akan batu bara, tapi itu tidak ramah lingkungan kan. Sangat besar. Itu kan katanya. Dan paling murah. Yap. Dan diminta pensiun dini. Ya kan? Yang minta siapa? Negara barat? Yap. Iya. Ya kan? Dia pakai parameter dia untuk menjudge kita. Menjudge. Gitu Betul. dia. Artinya apa? Kedaulatan kita sebenarnya diserang. Padahal sejak revolusi industri yang nyebarin polusi kan mereka. Yang mulai mereka gitu. Dan mereka bergeser karena mereka nggak punya cadangan yang banyak lagi. Dia rubah aturan dunia. Betul. Sedangkan kita baru mau mencapai industri, sudah disikat dengan kebijakan-kebijakan kayak gitu. Betul. Kan. Nah persoalannya, ya sebenarnya kan ada lah ya, strategi alternatif tadi yang oke lah, kita nggak pakai batu bara tapi jangan impor juga dong, ya kan? Ya teknologi misalnya apa, solar panel apa, ini produk lokal bukan? Kan tadi kita bisa mengolah bioetanol, biodiesel dan segala macamnya, dan itu kayaknya cukup signifikan deh Pak Indonesia itu ya. Oh sangat. Di dunia itu ya. Kita negara pantai, salah satu negara pantai terpanjang di dunia. Jangan lupa silikanya paling banyak. Kalau mau bikin solar panel. Betul. Iya. Paling banyak, paling gede. Terus tinggal kuncinya kembali ya kepada polusi negara ya. Dan ke polusi negara ini terus terang nggak bisa hanya 3-5 tahun. Ini harus satu polusi yang jangka panjang. Karena nggak bisa kita pakai pendekatan hitungan real estate misalnya yang 5-6 tahun untuk break even point. Industri manufaktur ini perlu 10-15 tahun, bahkan kadang-kala sampai di atas 20 tahun. Kalau nggak didukung, mana siapa yang mau jadi industriawan? Iya, karena investasinya sangat panjang. Kalau kebijakannya berubah-ubah, ini membahayakan bagi dunia investasi. Orang dari luar pun susah mau invest ke sini.
kalau peraturannya tiba-tiba berubah di periode berikutnya gitu. Oke. Ini harus dikawal, harus dikawal. Kalau era dulu ada namanya GBHN. GBHN. Nah, era RPJM. sekarang kita berharap RPJN ini bisa menjadi pengawal yang bagus lah. Dan kebijakan energi harus di breakdown juga ke Di sektor breakdown. manufaktur. Dan bahkan harus sampai di breakdown sampai ke level pendidikan. Level pendidikan. Karena terus terang, ini yang lucu ya, di ekosistem mobil listrik Indonesia, kita kekurangan SDM untuk maintenance dan sebagainya. Bahkan untuk pasang charger, home charging untuk di rumah dan sebagainya. Kekurangan SDM loh gitu, yang certified. Yang certified. Iya, pada saat kendaraan listrik mulai booming, SDM-nya nggak ada Kewalahan. yang siap untuk Kewalahan ya. memasang jejaring dan infrastruktur, jumlahnya kurang, otomatis terjadi bottleneck sekarang. Oke. Artinya percepatan di pendidikan juga harus dilakukan, dan ya harusnya idealnya pendidikan ini juga mulai disiapin ke program yang vokasional. Vokasional. Jadi jangan gengsi juga untuk perguruan-perguruan tinggi besar yang kuat di teknologi. Ini sekedar bicara S1 gitu ya, akademik, tapi mulai masuk ke vokasional juga. Vokasional. Ini kondisi urgent bangsa ini sekarang untuk bisa melesat ke negara industri. Bukannya jago teori, tapi yang jago, yang punya kemampuan, keterampilan ya. ya, human skill yang tinggi untuk operating produk-produk, alat-alat produksi teknologi tinggi. Jadi kita ngobrol dari bioetanol meluas ini Pak kemana-mana ya. Karena bioetanol salah satu ya sebenarnya ya. Sumbu pendek dia. Sumbu pendek ya. Banyak digoreng, banyak digoreng. Kita picu, wah bioetanol nanti minyak goreng habis, nanti tanah tebu habis, gula habis kan, pangan habis. Padahal kebanyakan makan gula juga diabetes ya. Anak kecil banyak yang kena diabetes sekarang. Gagal ginjal, diabetes. Ya pada intinya sebenarnya kalau kita berkaca kebijakan udah tepat, tinggal eksekusinya aja dan konsistensi. Dan kalau tadi ya bicara untuk gimana untuk mempercepat adopsi bioetanol, bagaimana untuk mempercepat teknologi bioetanol ini bisa masuk ke skala keekonomian, bikin aja simpel. Indonesia perkuat kerjasamanya, kolaborasi dengan negara-negara yang udah matang teknologi di situ. Berhasil. Gandeng aja. Berhasil kita kasih teknologi biodiesel ya. Kerjasama. Iya, kerjasama. Memungkinkan gitu Pak ya? Sangat, sangat. Dan dia kan masuk kelompok BRICS kan? Ya masuk BRICS. Artinya nggak keganggu lah kita sama yang kelompok G7 atau G20. Negara-negara yang pelit ya? Iya. Dan mereka bisa buktiin, mereka bisa survive dan tumbuh. Dan nggak kedengeran cerita kelaparan iya, di Brasil. Poinnya itu Pak. Dia bisa nemuin satu titik keseimbangan. Iya, poinnya itu. Kuncinya ya pemerintah tuh ngelibatin para intelektual dari dunia kampus. Dunia pendidikan biar nggak dia mengambil keputusan sendiri. Sekarang udah eranya harus kolaborasi antara dunia eksekutif, pengambil kebijakan, dunia usaha, akademisi media penting. Kalau medianya nggak tahu juga perkembangannya, dia bisa cerita yang nggak pas. Kemudian komunitas-komunitasnya penting. Kenapa? Karena sekarang udah nggak zamannya lagi satu informasi ini bisa berlaku semua untuk seluruh wilayah. Tiap wilayah ini punya karakteristik etnografis yang unik dan inklusif. Segmen-segmennya. Segmented sekarang. Tentunya untuk melihat big datanya ya kita tinggal pakai sistem blockchain dan seterusnya. Tapi kuncinya harus kita yang punya informasinya. Nah, kali ini kita yang pegang peranan. Ini PR-nya banyak nih. PR-nya banyak. Makanya perlu menteri yang banyak sama penugasan yang jelas dengan kontrol yang tegas dan terus terang tanpa generasi milenial terutama generasi Z nantinya industri bio kita juga susah berkembang karena siapa yang mengelolanya? Masa ngimpor tenaga kerja dari negara asing gitu? Supply bermasalah, demand juga bermasalah itu. Iya. Siap. Thank you, Pak Yanes. Sama-sama. Ini diskusinya meluas, melebar, mendalam. Makasih Pak Yanes ya. Sama-sama. Oke, Sobat Bisnis. Tadi kita bahas panjang kali lebar lah, meluas. Mulai dari bioetanol, otomotif, sampai ngomongin strategi pangan dan energi secara nasional. Dan satu lagi, jangan lupa juga konteks globalnya ya ketika bicara kebijakan ke depan. Kita tidak perlu didikte, tapi kita juga harus punya kebijakan yang progresif dan solutif. Mungkin itu saja
pembahasan kita soal bioetanol dan sektor otomotif bersama Pak Yanes Martinus. Makasih Pak sekali lagi Pak. Sampai jumpa di episode Factory Hub selanjutnya. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.